warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Indah Pujianti. I am from State Institute Islamic of Palopo. It's especially in the big B class. Now, I am in the 5th semester. Today, in this video, I would like to present prinsip pengembangan kurikulum and syllabus and lesson plan of junior high school. Baiklah, di mana prinsip pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus yang meliputi: yang pertama, ilmiah. Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus sesuai atau keterkaitan dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, ada sistematis, artinya komponen-komponen silabus saling berhubungan serta fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai, artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, ada aktul dan konseptual, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, ada fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan, menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruh arah kompetensi, kognitif, efektif, dan psikomotor. Selanjutnya ada prinsip pengembangan atau penyusunan RPP untuk kurikulum 2013. Yang pertama, perbedaan peserta didik, di mana siswa memiliki perbedaan secara individual atau unik, di mana setiap siswa atau peserta didik misalnya memiliki kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan tempat ia tinggal yang berbeda-beda. Yang kedua, mengarahkan partisipasi aktif peserta didik, yaitu setiap guru dalam menyusun RPP-nya harus memegang prinsip bahwa nanti dalam pembelajarannya akan dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, ada student center, yaitu perencanaan pembelajaran menunjukkan prinsip bahwa nantinya kegiatan yang dirancang akan membuat peserta didik menjadi pusat kegiatan belajar, bukan pada gurunya. Hal ini penting agar dapat mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, mengembangkan budaya baca dan tulis. Pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu membuat peserta didik atau siswa berkembang kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan dapat berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima, memberikan feedback atau umpan balik dan follow up, tindak lanjut. Sebuah RPP yang dirancang oleh guru harus memperhatikan prinsip adanya pemberian umpan balik dan tindak lanjut, baik yang sifatnya umpan balik positif, penguatan, pengayaan, maupun pembelajaran remedi. Yang keenam, adanya keterkaitan dan keterbantuan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. Semua komponen yang disebutkan tersebut harus menyatu dan padu sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tercipta suatu keutuhan yang akan memberikan pengalaman belajar yang berkualitas. Yang ketujuh, pembelajaran tematik terpadu. Prinsip ini dapat berupa keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Yang kedelapan, ada penerapan TIK. Dalam proses penyusunan RPP untuk kurikulum 2013, haruslah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dilakukan secara sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki sekolah atau kelas. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun RPP.
Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. 9. Penilaian hasil belajar. 10. Menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. 11. Merumuskan kegiatan pembelajaran seperti di bawah. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan silabus dan RPP. Yang pertama, menentukan identitas silabus. Identitas silabus terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Penentuan identitas ini berguna untuk memberikan informasi kepada guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan silabus, misalnya karakteristik siswa, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, merumuskan standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Standar kompetensi dari setiap mata pelajaran sudah ada pada standar ISTI ditentukan oleh para pengembang kurikulum. Yang ketiga, merumuskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat, merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah segala aktivitas belajar siswa baik dengan kegiatan fisik, kegiatan non-fisik, termasuk kegiatan mental yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas untuk mencapai standar kompetensi dalam kompetensi dasar tertentu. Yang kelima, mengidentifikasi materi pokok. Materi pembelajaran, materi pokok disusun untuk pencapaian tujuan sehingga dipilih sesuai dengan. Yang ketujuh, menentukan penilaian, di mana penilaian adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan, yaitu kegiatan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang ke-8, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keleluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ke-9, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa fisik, alam, sosial, dan budaya. Sumber belajar ditentukan berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi besar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas, semester, alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, ada materi ajar, di mana materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan bahan ajar. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, ada penilaian hasil belajar, di mana prosedur instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.
Yang ke-10, menentukan media atau alat bahan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator. Sekian video dari saya tentang pengembangan silabus dan RPP, serta prinsip-prinsip penyusunan silabus dan RPP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.